Mengapa kita harus belajar stoikisme? Stoikisme adalah filsafat yang dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya. Di era modern yang penuh tekanan, ekspektasi sosial, dan ketidakpastian, prinsip-prinsip stoikisme memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Pertama, membantu kita mengendalikan emosi. Banyak orang mudah tersulut emosi akibat hal-hal di luar kendali mereka, seperti komentar negatif, kegagalan, atau peristiwa yang tak terduga. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir lebih rasional dan tidak terbawa perasaan negatif. Contohnya, jika seseorang mengkritik kita, alih marah, kita bisa melihat kritik itu sebagai kesempatan untuk belajar atau mengabaikannya jika tidak relevan. Kedua, mengurangi stres dan kekhawatiran. Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali, yaitu membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan menerapkan prinsip ini, kita bisa menghindari stres yang tidak perlu. Hal yang bisa dikendalikan seperti sikap, usaha, keputusan, tindakan kita sendiri, dan hal yang tidak bisa dikendalikan seperti opini orang lain, cuaca, ekonomi global, masa lalu. Contohnya, daripada khawatir soal resesi ekonomi, kita bisa fokus meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi perubahan. Ketiga, mengajarkan ketahanan mental toughness. Stoikisme melatih kita untuk tetap tenang dan teguh meskipun menghadapi kesulitan. Ini penting dalam kehidupan modern, di mana kita sering menghadapi kegagalan, kritik, atau kekecewaan. Seperti kata Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Contohnya, seorang atlet yang kalah dalam pertandingan tidak menyerah, tetapi justru belajar dari kesalahan dan kembali lebih kuat. Keempat, membantu kita hidup dengan lebih sederhana dan bersyukur. Dalam dunia yang penuh dengan dorongan untuk memiliki lebih banyak materi, popularitas, validasi sosial, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebijaksanaan, bukan dari kekayaan atau status sosial. Contohnya, alih-alih iri dengan orang lain yang lebih sukses, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Kelima, memudahkan kita menerima kegagalan dan kematian memento mori. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup dan kematian adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Dengan memahami ini, kita tidak lagi takut gagal atau terlalu cemas dengan masa depan. Contohnya, seorang pengusaha yang gagal dalam bisnis pertama tidak larut dalam kesedihan, tetapi melihatnya sebagai pelajaran untuk membangun bisnis yang lebih baik. Kesimpulannya adalah, pertama, stoikisme membantu kita menjadi lebih tenang, kuat, dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Kedua, dengan belajar stoikisme, kita bisa mengurangi stres, mengendalikan emosi, dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Ketiga, dalam dunia yang penuh distraksi dan ketidakpastian, stoikisme adalah panduan yang relevan untuk hidup lebih baik. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya, buat belajar lebih banyak tentang stoikisme. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya.